Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu di pembelajaran geografi untuk bab kedua atau KD 3.2. Pokok bahasanya interaksi keruangan desa dan kota. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian desa, kemudian ciri-ciri masyarakat desanya. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya ya. Jadi kita lihat hari ini kita akan belajar mengenai eh, pola-pola persebaran desa. Jadi kalau kemarin kita sudah tahu desa itu apa? Desa itu adalah pemukiman yang lokasinya berada di luar kota, yang sebagian besar penduduknya itu memiliki mata pencarian sebagai petani dan juga nelayan ya. Unsur-unsur desa pun harus kalian ingat bahwasanya desa itu harus ada daerah, penduduk dan juga harus ada tata kehidupan di sana ya. Nah, kalau kita lihat juga gambar yang ada di layar kalian, itu adalah yang di atas adalah gambar kota, yang di bawah adalah gambar desa. Jadi keduanya itu amat sangat berbanding terbalik atau amat sangat berbeda sekali dari segi masyarakatnya, dari segi perekonomiannya, pembangunannya ya. Karena apa? Karena kota itu biasanya lebih maju, sedangkan desa itu biasanya lebih tradisional. Tapi keduanya itu sangat saling membutuhkan atau interaksinya saling membutuhkan satu sama lain, di mana kota sangat membutuhkan desa sebagai pemasok bahan-bahan makanan. Si desa pun sangat membutuhkan kota untuk menyalurkan bahan-bahannya tadi ke si kota. Jadi desa memerlukan kota, kota pun memerlukan desa ya. Bukan hanya dari segi makanan saja, tapi dari segi semuanya. Dari segi pembangunan kota, mah penduduk kota pun sangat membutuhkan penduduk desa ya untuk sebagai tenaga buruh dan lain-lain. Nah, hari ini seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan mempelajari tentang pola-pola dari persebaran desa. Jadi, untuk pola-pola persebaran desa yang pertama, itu bisa dilihat sebenarnya di buku kalian, itu ada di halaman 52 ya. Di situ ada pola persebaran desa. Jadi untuk pola persebaran desa itu biasanya dipengaruhi oleh faktor geografis dari wilayah desa tersebut, baik itu topografi, iklimnya, jenis tanah dan juga air. Nah, contohnya yang pertama adalah pola persebaran desa menyusuri pantai. Karena desa ini berada di daerah pinggir pantai, sehingga masyarakat di sana itu biasanya cenderung mengelompok untuk menyusuri pantai, seperti itu. Jadi desa ini disebut dengan desa yang menyusuri pantai ya. Jadi bisa kalian lihat ini kawasan desa, kemudian ada daerah pemukimannya ya, ini daerah pemukiman, kemudian ini daerah untuk pengembangan dari pemukiman penduduk. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah bentuk desa yang terpusat. Nah, ini biasanya berada topografinya ini topografi yang tinggi atau berada daerah pegunungan ya. Jadi yang satu itu adalah daerah pemukiman penduduk. Nah, biasanya dia tinggal di lereng-lereng ataupun juga ada eh, apa namanya? Yang kedua itu daerah pengembangan pemukiman penduduk dan juga yang ketiga ada daerah kawasan industri kecilnya. Kemudian bentuk desa yang selanjutnya adalah bentuk desa yang memanjang. Nah, biasanya bentuk desa yang memanjang ini berada di eh, pinggir sungai ataupun juga di pinggir jalan. Jadi biasanya ada sungai di sini ya, topografinya itu biasanya ada sungainya. Kemudian karena sungai itu adalah menjadi sumber air bagi masyarakat desa sehingga mereka akan berkelompok di daerah sungai tersebut ya. Jadi bentuk desanya pun akan membentuk desa yang memanjang. Kemudian selanjutnya ada bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Jadi ada pola yang memanjang searah sungai seperti ini ya. Jadi ini
sungainya, kemudian mereka membentuk pemukiman di sini. Ada pola memanjang searah garis pantai, ada pola radial. Pola radial ini biasanya di pegunungan juga ya. Kemudian juga ada yang pola memanjang searah rel kereta api. Kemudian ada pola memanjang searah jalan dan juga pola tersebar. Nah, kalau tadi desa berdasarkan bentuk atau pola persebarannya, sekarang ada juga desa menurut aktivitasnya. Jadi kalau menurut aktivitasnya, desa itu terbagi menjadi tiga. Ada desa agraris, biasanya desa agraris itu mata pencarian utama penduduknya itu di bidang perikanan dan juga pertanian, perkebunan ya. Jadi pertanian perkebunan itu agraris. Kemudian ada desa industri. Nah, desa industri ini biasanya masyarakatnya itu eh, mata pencariannya itu adalah bidang industri kecil rumah tangga. Jadi misal dia mengelola membuat kerajinan ya, biasanya dia misal tinggal di daerah yang banyak sekali apa namanya rumpun apa namanya tanaman-tanaman rumpun itu loh. Jadi purun ya, purun, sorry. Yang tanaman-tanaman purun itu sehingga mereka menjadikan purun tersebut menjadi tikar dan itu tikar itu dijual dan menghasilkan uang untuk menghidupi perekonomian mereka. Jadi seperti itu. Jadi salah satu contohnya itu. Jadi mereka membuat kerajinan, kerajinannya itu dijual. Nah, itu namanya desa industri. Kemudian desa yang ketiga adalah desa nelayan. Nah, kalau desa nelayan, mata pencarian utamanya itu biasanya di bidang perikanan dan juga pertambakan. Nah, itu adalah menurut aktivitasnya. Sekarang ada lagi, kalau dibukalin itu menurut kegiatannya. Jadi ada juga menurut kegiatannya, ada desa agrobisnis ya. Agrobisnis itu biasanya desa yang kegiatan penduduknya itu melakukan pengolahan dan distribusi hasil dari pertanian. Nah, dari komoditas pertanian, contohnya tanaman palawija seperti jagung, ya, padi-padian, bawang-bawangan, kemudian hasil hutan dan juga peternakan, ada juga hortikultura, itu biasanya sayur mayur, ya, yang akan didistribusikan ke kota. Seperti itu. Ada juga desa agroindustri. Nah, bedanya desa agroindustri ini penduduknya itu melakukan kegiatan pengolahan dari hasil-hasil pertanian yang tadi dari agrobisnis diolah dulu menjadi agroindustri. Jadi dari apa namanya hasil-hasil pertanian diolah menjadi barang setengah jadi atau barang yang langsung dikonsumsi. Nah, itu namanya desa agroindustri ya. Jadi diolah menjadi minuman ataupun juga makanan ya. Kalau teh tadi misal dari teh sudah ditanam, sudah dipanen, teh dipanen kemudian diolah menjadi teh teh pucuk gitu atau teh new green tea dan lain-lain. Nah, itu namanya desa agroindustri. Kemudian ada lagi desa yang ketiga desa wisata. Nah, kalau desa wisata itu biasanya desa-desa yang memiliki keindahan alam. Jadi contohnya nih pagar alam ya, dia memiliki keindahan alam sehingga desa tersebut menjadi desa wisata. Kemudian juga ada desa industri dari non pertanian. Nah, kalau non pertanian itu biasanya industrinya bukan dari pertanian tapi dari kertas atau dari bahan galian ya. Jadi itu adalah desa berdasarkan kegiatan pokoknya. Kemudian ada lagi desa berdasarkan kemampuannya. Jadi desa berdasarkan kemampuannya ini juga dibedakan menjadi tiga. Jadi ada desa swadaya, ada desa swakarya, ada desa swasembada ya. Nah, kalau desa swadaya itu ciri-cirinya bisa kalian lihat daerahnya masih terisolir jadi sangat-sangat tradisional sekali desa swadaya ini. Kemudian penduduknya sangat jarang, jadi daerahnya terisolir itu artinya dia itu terpencil daerahnya. Untuk mencapai daerah situ apa namanya harus jangkauannya harus lebih dalam. Biasanya itu desa terdalam, desa desa pedalaman biasa disebut seperti itu. Kemudian penduduknya juga jarang, mata pencariannya agraris ya. Kemudian bersifat tertutup, masyarakatnya itu juga masih memegang teguh adat. Biasanya hukum-hukum yang ada di sana itu juga berpengaruh tuh hukum adat. Jadi
Mereka masih ada kepala adatnya, kepala desanya, dan lain-lain. Kemudian teknologinya masih rendah, sarananya sangat kurang, hubungan antar manusianya sangat erat, dan pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Jadi intinya desa swadaya itu adalah desa yang sangat tradisional. Jadi desa yang belum bertumbuh seperti itu. Beda dengan desa swakarya. Kalau desa swakarya, desa itu sudah mulai mengalami peralihan. Ya, jadi transisi menuju desa yang tradisional ke desa yang sudah lumayan agak maju ya. Jadi ditandai dengan kebiasaan atau adat istiadatnya sudah tidak mengikat penuh lagi. Kemudian sudah mempergunakan alat-alat dan teknologi. Desanya sudah tidak terisolir walaupun letaknya sangat jauh dari pusat perekonomian. Tapi masih bisa dijangkau dan juga tidak terisolir. Jadi sudah bersifat terbuka desanya. Kemudian sudah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan juga prasarana lain. Dan jalur lalu lintas antar desa dan kota pun juga sudah agak lancar. Jadi intinya desa Swakarya ini desa yang mengalami transisi atau peralihan dari desa swadaya menuju desa yang lebih maju atau swasembada. Nah, kita bisa lihat desa swasembada ya. Jadi desa swasembada itu desa yang masyarakatnya itu sudah mampu memanfaatkan dan juga mengembangkan sumber daya alam yang ada di desa tersebut. Ya, potensinya itu sudah dikeluarkan. Nah, biasanya itu juga sudah mendukung kegiatan pembangunan di desa tersebut sehingga desa swasembada itu sudah dikatakan desa yang maju. Ciri-cirinya, satu, berlokasi di ibu kota kecamatan. Yang kedua, penduduknya itu padat-padat. Yang ketiga, tidak terikat dengan adat istiadat. Jadi meskipun masih adatnya kental tapi sudah tidak terikat lagi. Kemudian yang keempat, telah memiliki fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain. Jadi fasilitas-fasilitasnya pun sudah lengkap, ya seperti untuk membajak sawah. Kalau desa swadaya itu masih menggunakan sapi atau kerbau untuk membajak sawahnya, tapi kalau desa swasembada ini mereka sudah menggunakan alat-alat yang lebih canggih, traktor ya, untuk mempersingkat waktu dalam membajak sawah. Kemudian hasil panennya pun lebih banyak, lebih efektif dan efisien. Kemudian partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif ya. Jadi itulah tadi ketiga desa berdasarkan kemampuannya. Jadi ada desa swadaya, desa yang masih sangat tradisional, daerahnya sangat terisolir dan sangat berada di pedalaman. Kemudian juga ada desa Swakarya yang sudah mengalami transisi untuk menjadi desa yang lebih maju lagi. Kemudian yang ketiga ada desa swasembada atau desa yang lebih maju lagi ya. Nah, sekarang kalian ada tugas yang akan kalian kerjakan sekarang juga. Jadi, yang pertama, kalian bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 sampai dengan 5 orang ya. Yang kedua, kelompoknya itu cukup nanti japri lewat WA saja. Jadi berhubungannya lewat WA saja. Jadi walaupun ada kelompok tapi tidak mesti harus bertemu. Yang kedua, buatlah analisis mengenai jenis desa Anda berdasarkan kemampuannya. Jadi kira-kira dari keempat anggota tadi, ambil satu desa yang harus kalian ceritakan desanya, kemudian analisislah desa tersebut ya. Dari segi ciri-ciri masyarakatnya, perekonomiannya seperti apa, kegiatannya seperti apa, dan untuk mendukung data-data lainnya, silakan kalian cari data monografi desa tersebut untuk mendukung analisis eh, tugas kalian. Oke, jadi bisa dilihat desa tersebut di mana letaknya dan lain-lain. Nah, nanti akan dikumpul di Google Classroom. Oke, nah itu saja pembelajaran kita hari ini. Jadi tugasnya masih Ibu tunggu di Google Classroom. Kalaupun ada pertanyaan silakan WA di grup. Dan apabila ada pertanyaan juga WA di grup. Kemudian nanti akan kita lanjutkan di pelajaran selanjutnya. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, menges aku. Untunglah aku yang lagi hamil ngajarnya.